Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Dimudahkannya kita hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tujuan kita ingin hadir mengetahui petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita hadir di majelis ini untuk mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak nasihat kepada para wanita. Karena yang kita bahas adalah Umdatul Mar'ah, 100 landasan hukum-hukum bagi para wanita muslimah. Dan para bapak-bapak yang hadir nanti sampaikan ke istrinya yang tidak hadir, ya. Karena sebenarnya laki-laki itu harus lebih sering pengajian daripada ibu-ibu. Maka bapak-bapak yang hadir dapat satu hadis, faham satu hadis, sampaikan kepada istrinya yang mungkin tidak hadir di majelis ini. Baik bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Terakhir kita sampai hadis berapa? Udah keempat. Sekarang masuk hadis keempat. Sekarang 5. Udah berapa pertemuan? 2. Oh, udah 2 ya, Masya Allah. Baik, hadis yang kelima. Baik, hadis yang kelima disebutkan, nanti tinggal disamakan dengan terjemahannya ya. Insya Allah sama hadis Aisyah ya. Coba lihat hadis Aisyah. Iya. Hadis yang kelima disebutkan oleh penulis kitab rahimahullahu taala, anti ni'matun ala ahli baitik. Engkau wahai wanita muslimat adalah nikmat untuk keluarga kalian. Fala tanqalabi niqmatan alaihim. Maka janganlah kalian menjadi mara bahaya atau sebab kesengsaraan atas mereka. Jadi dari judulnya saja, ini kesimpulan dari hadis. Sering kita sampaikan bahwasanya sebagian para ulama ketika menulis judul-judul bab itu merupakan kesimpulan dari hadis. Kesimpulan dari dalil yang disebutkan dalam bab itu. Maka disebutkan di sini anti ni'matun ala ahli baiti. Para wanita adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan ketika mereka hadir di tengah-tengah keluarganya. Maka janganlah kalian wahai para wanita menggantinya menjadi sebuah keburukan dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu perhatikan bahwasanya rumah tangga itu bahagia atau tidaknya dimulai dari sosok para wanita. Memang begitu. Betapa banyak ya, rumah tangga yang mungkin suaminya belum ngaji,
anak-anak yang belum ngaji, tapi gara-gara istrinya ngaji sunnah, istrinya memperbaiki keadaan rumah tangga, itu rumah tangga menjadi membaik. Tapi jarang yang sebaliknya. Betapa banyak laki-laki yang sudah ngaji, namun ternyata istrinya belum ngaji. Karena hukum asalnya wanita ini fitnah bagi keluarga. Jadi satu sisi dia nikmat, satu sisi Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Maka biasanya kalau ada seorang laki-laki yang soleh, itu berawal dari istri yang solehah biasanya begitu. Walaupun tidak umum ya. Walaupun juga ada istri yang solehah, suaminya bajingan banyak. Suaminya brengsek, nggak jelas banyak. Dan mohon maaf saya pakai kalimat ini agar menusuk ke dalam hati. Karena sebagian laki-laki tidak punya tanggung jawab. Sebagian laki-laki tidak mengetahui kewajiban dia sebagai laki-laki. Makanya disebutkan di sini hukum asalnya wanita itu dia kenikmatan bagi keluarganya. Namun pada sisi yang lain, syariat melarang seorang wanita untuk menjadi musibah bagi keluarganya. Jangan sampai seorang wanita melupakan kewajibannya sebagai istri. Dalam agama kita ini jelas, kalau memang seorang istri dia tidak bisa lagi bersabar dengan keburukan suaminya, maka dipersilakan dia untuk cerai. Dan ingat Bapak Ibu ya, cerai di masa Nabi dengan di masa kita sekarang ada banyak perbedaan. Nabi pernah nggak menceraikan istrinya? Pernah. Nabi pernah nggak ingin menceraikan istrinya? Pernah. Siapa? Hafsah bintu Umar. Ini kalau kita renungi kisah ini, kira-kira apa sebab Nabi menceraikan Hafsah? Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Tapi yang namanya rumah tangga ada aja masalahnya. Tapi apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Karena Nabi sudah mentalak Hafsah satu kali, turun Jibril, masya Allah. Nah hati-hati Pak, kalau asal talak jangan-jangan nanti turun, bukan Jibril tapi agak lain. Jibril nggak mungkin turun. Di masa itu Nabi mentalak Hafsah, langsung turun malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengingatkan Nabi tentang keutamaan Hafsah. Apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, innaha sawwamah wa innaha qawwamah wa innaha zawjatuka fil jannah. Disadarkan Nabi oleh Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, Hafsah itu orang yang ahli puasa. Ya Muhammad, Hafsah itu orang yang ahli sholat malam. Bu bayangkan, udah ahli puasa, ahli sholat malam, masih ada potensi diceraikan. Apalagi yang model ibu-ibu. Nah saya ingin ibu menyadari diri juga. Ini mohon maaf ya. Ini kan untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak lain lagi Pak. Jadi saya fokus ke ibu-ibu aja. Pembenahannya ke ibu-ibu. Bapak-bapak nanti ada lagi. Jadi maksud saya, wanita yang sudah dan itu diakui oleh Jibril. Itu Jibril yang mengakui tentang kesolehannya Hafsah, ibadahnya Hafsah, puasanya Hafsah. Dan apa kata Jibril? Wa innaha zaujatuka fil jannah. Wahai Muhammad, sesungguhnya dia kelak akan menjadi istrimu di surga. Hafsah bintu Umar. Jadi maksud saya bahwasanya terkadang perceraian terjadi memang sudah menjadi takdirnya Allah. Namun perceraian terjadi di masa Nabi. Itu sudah, orang cerai sudah cerai saja.
Tidak ada yang sampai memburuk-burukkan, membongkar aib mantan suaminya, nggak ada. Maka ibu kalau punya sebelumnya rumah tangga yang lama, ya sudah. Masing-masing punya rumah tangga yang baru, kita perbaiki rumah tangga yang baru, dan kita tidak ada urusan dengan mantan suami lagi. Artinya tidak menyimpan dendam, tidak mengumbar aib. Itu yang disebutkan oleh Allah, wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau seandainya kalian bercerai, bercerailah dengan perceraian yang baik. Baik, kita bacakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Benar di sini itu ya? Benar enggak? Ya. Falam tajid 'indi ghaira tamratin wahidah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, datang kepadaku seorang wanita bersamanya dua orang putrinya. Tas'aluni, dia meminta sesuatu kepadaku. Jadi orang di masa itu tahu kepada siapa mereka minta. Maka di sini pelajaran. Kalau ada orang yang datang kepada kita minta sesuatu, maka kita berusaha untuk memenuhi hajatnya semampu kita. Kata Aisyah, datang seorang ibu membawa dua orang putri kepadaku, dan dia minta sesuatu sama saya. Kata Aisyah, falam tajid 'indi ghaira tamratin wahidah. Subhanallah. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang bisa aku temukan. Aku tidak punya apa-apa kecuali satu biji kurma. Ini rumah tangga Nabi. Ibu sabar nggak punya suami kayak gini? Sabar. Nggak percaya. Hah? Jadi jangan ibu kira enak betul jadi istri Nabi. Ada masa di mana rumah Nabi nggak ada kecuali kurma satu. Kurma satu. Kurma di kulkas kita mana? Sampai busuk kurma. Buah sampai busuk. Sayur-sayur sampai kadang-kadang sebagian nggak kepakai. Jadi saya mengatakan, ibu-ibu, apa yang ibu rasakan sekarang itu sudah lebih jauh nikmatnya dari apa yang para istri-istri Nabi dapatkan. Hanya satu kurma. Memang itu yang ada. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, berarti Nabi tidak menafkahi keluarganya? Tidak, Nabi menafkahi. Tapi ada kalanya para wanita, istri-istri Nabi disuruh bersabar. Disuruh bersabar. Kemudian kata Aisyah, fa'a'taituha faqasamatha baina ibnataiha. Maka aku berikan satu kurma itu, dan sama ibu ini dibelah dua sama dia. Sudahlah satu dibelah dua, dan dia berikan kepada dua putrinya. Lihat bagaimana kasih sayang seorang ibu ya. Mungkin ibu itu juga lapar, anak-anaknya juga lapar, tapi yang namanya ibu ya tetap ibu. Punya satu kurma, dia pecah dua, dia kasih ke anak-anaknya. Kemudian thumma qamat fa kharajat. Kemudian dia berdiri dan pergi. Dia pergi sudah. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hadathtuhu faqala. Ternyata kebiasaannya wanita zaman dulu sama sekarang sama. Ketika Nabi datang, aku pun cerita sama Nabi. Ini kebiasaan wanita kan? Sama aja sebenarnya. Apa yang dia rasakan dari pagi sampai malam dia akan cerita. Itu sudah fitrah, gak ada masalah. Itu fitrahnya wanita. Cuman bedanya kalau dulu mungkin yang penting-penting diceritakan. Kalau sekarang yang penting juga, tapi ya agak-agak kurang. Pentingnya menurut ibu aja. Subhanallah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tadi datang seorang ibu-ibu cerita Aisyah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Dan ibu lihat ya di sini, kita kalau baca syarahnya disebutkan Aisyah ketika bercerita sama Nabi, dia tidak ada menceritakan kita cuma punya satu kurma. Ya Rasulullah, gimana nih? Ada orang minta tolong sama kita, kita cuma satu kurma. Beli dong yang lebih banyak. Masa cuma satu kurma doang? Nggak mampu ya? Nggak ada. Nggak ada. Di sini menunjukkan apa? Keridhoannya istri-istri Nabi. Ridho mereka sudah. Nanti saya akan ceritakan sebagian keridhoan 9 istri Nabi. Di antaranya Saudah, ridho dengan suaminya. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man yadi min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, fa ahsana ilaihin, memberikan yang terbaik untuk putri-putrinya, maka sungguh kelak di hari kiamat itu akan menjadi sitran, sebagai sitar, penghalang baginya dari api neraka. Nah di sini ya, ini kan dia cuman memberikan satu kurma sama anaknya, kemudian dia berkasih sayang. Berarti kalau ibu-ibu ikhlas mengurus anak perempuan ya, terutama perempuan, ibu besarkan, ibu ajarkan cara bicara, ibu ajarkan agama, ibu berikan dia nafkah, makan, minumannya, kemudian disekolahkan sampai dia dewasa, sampai dia ketemu dengan suaminya, itu lebih besar lagi pahala. Maka saya mengatakan kepada ibu-ibu, kalau punya anak perempuan, maka jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Nabi mengatakan apa? Aisyah cerita, dia hanya memberikan setengah kurma kepada anak-anaknya. Itu saja Nabi sudah mengatakan akan menjadi tameng baginya di hari kiamat. Bagaimana dengan orang yang mendidiknya dari kecil, dibesarkan, dikasih lingkungan yang saleh, disekolahkan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua penghalang ibu-ibu untuk masuk api neraka. Terutama anak perempuan. Jadi, kalau punya anak perempuan dijaga. Jangan dilumrahkan mereka pacaran, jangan. Kalau dulu ibu-ibu pernah pacaran, jangan diwariskan ke anak-anak. Oh, dulu mama juga pacaran kok. Tapi sekarang mama kenal sunnah. Mudah-mudahan kamu juga gitu besok. Jangan. Dosa kita di masa lalu kita sudah taubat, tapi kita berusaha dosa itu tidak boleh dilakukan oleh anak kita. Kalau ibu-ibu di usia 30, 40 baru tahu musik itu haram, sehingga ibu gak pernah dengar musik lagi, maka anak-anak sejak kecil kita gak boleh dengarkan musik. Jadi kita berusaha anak-anak kita tumbuh lebih baik daripada kita. Berusaha. Sebagian orang tua enggak, dia melumrahkan. Padahal sudah ngaji juga. Ya gimana lagi ya, startnya udah zamannya. Bukan udah zamannya, kita yang kurang memperhatikan. Ada sebagian orang, anaknya masuk pesantren. Mungkin di pesantren bercadar, Masya Allah. Hafal Quran, bisa bahasa Arab. Keluar dari pesantren, ketemu dengan alam yang nyata. Nah benar Bu, anak pondok itu kalau sudah keluar pelengak-pelongok. Saya dulu merasakan itu. Kita di pondok udah ikhwan semua. Bahkan saya ingat dulu ya, waktu saya kelas 1 SMA di pondok, saking gak pernah ketemu akhwat Bu. Karena kita di pondok tuh ada akhwat ngetok pintu, saya kabur dari rumah. Bahkan juga ya, karena memang gak biasa. Memang nggak biasa. Nah maksud saya, ya, anak-anak kalau sudah di pesantren, apalagi perempuan, dan kalau dia sudah lulus, jangan biarkan dia terbawa arus dengan kehidupan kampusnya, kehidupan dunia kerjanya, jangan. Sayang. Sebagian buka cadar, sebagian masih sering ikut pengajian dengan orang tuanya,
tapi ternyata dalam mobil dengarkan musik. Orang tuanya tahu, tapi ya udah gimana lagi? Nah ini maksud saya, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak perempuan dijaga dengan baik. Termasuk juga di antara kebaikan kepada anak perempuan, memilihkan untuknya pasangan hidup yang soleh. Ibu kalau sudah punya anak perempuan, kemudian dia sudah cukup umur dan sudah ada laki-laki soleh yang melamar dia, maka ibu timbang-timbang. Karena Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, kalau orang tua mendidik anak perempuan, khusus anak perempuan, sampai dia menikah dan tidak ada terjadi kecelakaan atau kecelakaan, tidak ada terjadi perzinaan, anaknya terjaga sampai dia lepas ke suaminya, itu ada jaminan surga itu. Maka jangan lama-lama. Jangan sampai di umur 30 baru kita nikahkan. Udah cepat. Saya pengen surga. Udah kamu cepat-cepat nikah dong, cepat. Biar pindah ke tanggung jawab. Jangan lama-lama. Dan sebagian teman-teman saya, teman-teman kita, para ustadz, banyak mereka menikah ketika kuliah. Maksud saya begini, kadang-kadang ada seorang wanita dilamar oleh mahasiswa. Kalau ibu memang punya uang lebih, udah bantu mereka, nggak apa-apa. Oh, daripada anak saya berzina, daripada anak saya kena fitnah, udah anak kamu nikah. Nanti 3 tahun pernikahan kalian, ibu dan bapak yang tanggung. Ada yang begitu loh. Berapa apa nih? Cuma nambah 2 piring nasi untuk 2 orang. Iya atau tidak? Iya. Bantu anak kita untuk terjaga ketakwaannya. Bantu. Nah, sebagian wanita mungkin dia tunda-tunda pernikahannya dan seterusnya, akhirnya kena fitnah. Nah, jadi memilihkan laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh seperti apa? 2 syaratnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkan. Kalau tidak akan terjadi fitnah di permukaan bumi. Jadi syaratnya 2. Kalau sudah punya anak perempuan dan sudah layak untuk menikah, datang laki-laki soleh, bagus agamanya, plus bagus akhlaknya. Jangan tunda-tunda. Boleh nggak memilih? Boleh. Dulu ada di antara sahabiat, Fatimah bintu Qais, ketika dia sudah bercerai dengan suaminya, bercerai atau meninggal, saya lupa. Suaminya meninggal. Fatimah bintu Qais, bukan anak Nabi ya, ini bintu Qais. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, nanti kalau kamu sudah selesai masa iddah, kasih tahu saya. Kemudian selesai masa iddahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Fatimah bintu Qais dengan Usamah bin Zaid. Jadi ternyata Fatimah bintu Qais setelah habis masa iddahnya sudah datang 2 laki-laki kepada dia. 2 laki-laki kepada dia. Laki-laki yang pertama datang, kemudian Nabi mengatakan jangan terima dengan yang pertama ini, karena darbun nisa, dia suka memukul para wanita. Dan di sini dalil bahwasanya selama wanita belum menentukan pilihannya, dia masih boleh open, buka. Maksudnya buka apa ya? Buka siapa yang mau lamar boleh. Selama dia belum menentukan. Maka datang yang pertama, kemudian dikatakan dia suka memukul wanita. Kata Nabi jangan nikah dengan dia. Dari sini dalil ya. Kalau dikenal seorang laki-laki suka mukul perempuan, maka jangan terima lamarannya. Walaupun di kepalanya 30 juz. Itu petunjuk dari Nabi. Yang kedua datang, kemudian Nabi mengatakan jangan nikah dengan dia. Huwa sa'luk. Dia miskin.
Wah, ibu langsung semangat nih. Berarti langsung buat apa, tulis pilot, dokter, apa lagi? Pengusaha sukses. Yang miskin nggak terima. Bukan itu maksudnya. Maksudnya menolak seorang laki-laki untuk anak perempuan kita karena dia miskin, belum punya pekerjaan, itu boleh. Itu bukan mata duitan, bukan. Wajar seorang ayah dia nggak mau nikahkan anaknya dengan laki-laki yang belum punya kerjaan, wajar. Kamu pekerjaannya apa? Tawakal sama Allah, Pak. Nggak bisa, harus kerja. Maka kata Nabi, jangan nikah dengan dia karena dia sa'luk, karena dia miskin. Nanti kamu sulit hidup. Maka menikahlah dengan Usamah. Kemudian kata Fatimah bintu Qais, Usamah. Dia kayak nggak setuju. Kenapa? Karena Usamah ini dari sisi penampilan kurang menarik menurut Fatimah bintu Qais. Akhirnya Fatimah bintu Qais pergi, maka Nabi pun meninggalkan dia. Tidak lama setelah itu, datanglah Fatimah bintu Qais kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau menyuruhku menikah dengan Usamah itu hanya saran atau perintah? Nah, di sini kata para ulama, wanita-wanita di masa Nabi, kalau sudah Nabi mengatakan menikah dengan dia, ceraikan dia, itu mereka benar-benar patuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya dalam kisah ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya memilihkan untuk anak perempuan suami yang saleh itu juga diantara kewajiban wali. Dan ingat, wali nikah itu jelas dimulai dari orang tuanya, ayahnya. Dan seorang ayah dia boleh menolak laki-laki yang melamar anak perempuannya disebabkan karena urusan akhiratnya buruk atau dunianya buruk, boleh. Nah, timbul permasalahan, bagaimana kalau seandainya orang tuanya ini menolak murni duniawi? Ayah nggak suka sama dia pokoknya kamu harus nikah dengan satu suku dengan kita misalnya, atau harus dari kampung sana, atau harus dari keturunan Nabi juga misalnya. Ibu tahu, sebagian perempuan yang diberikan gelar syarifah itu kan keturunan Nabi ya. Mereka tidak mau menikah kecuali dengan keturunan Nabi. Sebenarnya ini terserah mereka. Tetapi sebagiannya ada yang gulu berlebih-lebihan. Makanya saya sering mengatakan, kalau seorang benar-benar keturunan Nabi, kita hormati, wajib kita muliakan tanpa berlebih-lebihan. Tapi perlu diingat, Zaid bin Harithah itu mantan budaknya Khadijah. Dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Dengan Zainab. Dan Zainab kalau disebutkan nasabnya, dia termasuk dari Ahlul Bait. Dan biasa saja di masa dulu Ahlul Bait menikah dengan mantan budak. Jadi nasab itu tidak segala-galanya. Jadi tidak boleh juga terlalu berlebih-lebihan, harus dengan orang ini, harus dengan suku ini. Ini juga tidak boleh dalam agama kita. Karena yang paling bertakwa kepada Allah itu yang menjadi pilihan seorang wali. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran dari hadis ini yang pertama, kita ambil satu hadis, kita ambil pelajaran. Hirsul Aisyah ala sadaqah ala qillati ma fi baitiha min at-ta'am haitsu lam tajid illa tamrah. Apa pelajarannya? Semangatnya Aisyah dalam bersedekah. Padahal di rumahnya hanya ada satu biji kurma. Jadi walaupun cuma punya satu biji kurma, itu tidak menghalangi ibunda kita bersedekah. Satu biji kurma. Makanya kita ini belajar ibu-ibu, belajar untuk rajin bersedekah. Dan sering saya menyampaikan riwayat di majelis ibu-ibu
Ketika Nabi mengatakan wanita paling banyak masuk neraka, Nabi menyuruh mereka beristighfar. Wastaghfarna wa tasaddaqna. Sering-seringlah kalian beristighfar wahai para wanita, dan banyak-banyaklah kalian untuk bersedekah. Banyak-banyak sedekah. Ibu lihat di kanan kiri, lihat keluarga, kemudian lihat lagi ya tetangga. Sesekali buat makanan untuk tetangga, bagikan. Buka lemari baju yang mau meledak, ambil bajunya, kemudian sedekahkan sama orang. Ini penting. Lihat sepatu, jumlah sepatu udah banyak, kaki cuma 2. Ya, kakimu cuma 2 loh. Ambil, sedekahkan ke orang lain. Dan dalam masalah sedekah, memang tidak harus barang yang kita cinta. Jadi Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak sampai pada puncak keimanan sampai kalian mensedekahkan barang-barang yang kalian cintai. Nah, di sini ulama khilaf. Ada yang mengatakan barang yang dicintai adalah barang yang paling kita suka. Sehingga para sahabat bersedekah harta yang paling mereka cintai. Abu Talha mensedekahkan kebun Buraihah. Utsman mensedekahkan 900 onta untuk di perang Tabuk. Ada pendapat yang kedua mengatakan nggak bisa mensedekahkan barang yang paling dicinta, itu mustahil, sulit. Tapi minimal Allah menyuruh kita bersedekah barang yang kita suka. Nggak mesti yang paling suka, tapi kita masih suka. Jadi mungkin di bawahnya sedikit boleh. Nah di sini ya kita bisa lihat bagaimana semangatnya Ibunda Aisyah. Walaupun cuma 1 korma dia bersedekah. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, fadlul ihsan ilal banat was-sabri 'alaihinna aw was-sabru 'alaihinna wa anna man yaf'alu dzalik yaqi nafsahu minan nar. Di sini menunjukkan besarnya keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Berbuat baik sama anak perempuan. Was-sabru 'alaihin di sini. Dan bersabar atas perbuatan-perbuatan mereka. Bu, kalau punya anak perempuan suka melawan, emosi gak? Hah? Emosi gak? Mamanya sok tahu deh. Emosi gak? Harus sabar. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah panjang. Sebagian mereka pintar, teman. Mungkin pintar karena mereka ya banyak media sosial berkembang keilmuan, tapi dari sisi-sisi adab kurang. Maka ibu didik anak-anak ibu dan anak-anak kita semuanya untuk punya akhlak yang mulia. Saya sering mengatakan kepada para ummahat ya, di majelis-majelis parenting, ibu sebelum mengantar anak ibu sekolah selalu bilang sama anak-anak, "Nak, di sekolah kamu hormati guru supaya ilmu kamu berkah. Jangan teriak-teriak depan guru. Jangan melawan depan guru. Ikuti semua perintah guru kamu." Karena kita tahu guru anak kita insya Allah amanah misalnya. Kasih tahu itu. Jangan kayak sebagian orang. Nah, nanti kalau guru kamu macam-macam, kasih tahu ibu nih. Ibu samperin kepala sekolahnya. Wah, ada yang begitu. Ada. Makanya sekarang sekolah banyak, tapi sekolah membutuhkan murid. Kalau di masa salaf sekolah sedikit, orang-orang membutuhkan ilmu dan sekolah. Sekarang sekolah banyak, sehingga sekolah itu yang penting wali murid senang. Yang penting wali murid senang. Walaupun anaknya tidak ada prestasi, yang penting wali murid senang. Ustadz, kok anak saya udah kelas 6 SD belum hafal juz 30? Oh, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Yang penting dia dihibur orang tuanya, supaya orang tuanya senang terus. Harusnya seorang ibu ketika menyekolahkan anaknya dia kritis.
Terutama kritis sama anaknya dulu. Nah, kamu harus rajin, harus begini. Cuman sekolah sekarang sulit, sekolah sudah banyak. Kalau di masa salaf dulu tidak ada. Semua orang tua mengatakan hadza syekh hadzal banat alimhu wa adibhu ya syekh. Begitu dulu. Wahai syekh, ini anak-anak kami amanahkan kepadamu, ajarkan dia ilmu dan didiklah mereka di atas agama ini. Makanya ada istilahnya apa? Guru adalah orang tua kedua. Atau ada yang mengatakan orang tua dalam agama. Guru itu orang tua dalam agama. Nah, makanya anak-anak ibu disuruh dia untuk hormat sama gurunya. Hormat sama gurunya. Baik, kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya al-ihsanu ilal banat yashmulun nafaqah alaihim. Berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu juga mencakup memenuhi nafkahnya, memenuhi kebutuhannya. Wa kiswatuhun, memenuhi pakaiannya diberikan yang layak. Wa ta'dibihin, termasuk berbuat baik kepada anak perempuan, mendidik mereka dengan adab. Wa ta'limihinna bil hikmah wal mau'izatil hasanah, termasuk berbuat baik kepada anak-anak perempuan, mengajarkan kepada dia hikmah dan senantiasa memberikan nasihat. 3. Pertama, nafkah, makan, minum diberikan. Yang kedua, pakaian. Ini penting. Ibu-ibu kalau punya anak ibu sudah balighah, ya, sudah besar ya, sudah wajib menutup aurat. Kalau dia tidak mau gimana? Hah? Apa yang ibu lakukan? Saya mau tanya sama emak-emak. Ibu punya anak perempuan nih, udah SMP kelas 3, udah balik kan? Nggak mau pakai jilbab, ibu apain? Hah? Dia apakan biasanya, Bu? Ibu paksa, nggak mau juga dia. Terus dia apain? Doain, cepat banget doainnya. Apa? Dia apakan? Nah, di sini saya Shalih Al-Munajjid pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana dengan kondisi anak kami yang sudah balik gak mau berhijab? Apa kata Syekh Shalih Al-Munajjid? Pertama, engkau sebagai orang tua taubat, karena tidak maunya anak menutup aurat disebabkan dosa kedua orang tua. Kenapa? Dosa itu berefek. Oh, masa saya yang disalahkan? Begitu agama kita. Karena di sisi lain betapa banyak orang tua anaknya yang minta pakai jilbab. Itu hasil dari pendidikan sejak kecil. Dari kecil. Mungkin kita terlambat, mungkin kita lalai, mungkin kita sering membuat dia nonton film-film yang tidak pakai jilbab. Banyak sekarang. Nah, ini penting ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau mereka juga yang kedua karena bertaubat. Yang kedua apa? Maka engkau hendaklah menegaskan dia pakai hijab. Disuruh dulu, ditegaskan pakai hijab dengan sedikit ancaman-ancaman syariat. Dengan sedikit ancaman-ancaman syariat. Kalau belum mau juga, baru tadi itu berdoa. Tetapi kata Syekh, jangan engkau membelikan dia pakaian-pakaian. Ada sebagian orang tua nih, udahlah nggak memakai jilbab, anaknya diberikan pakaian seksi. Udah nggak pakai jilbab, dikasih pakaian-pakaian rok pendek lah, KTB, itu KTB. Apa namanya? You can see. KTB itu benar. Tahu nggak KTB? Itu bahasa Sumatera. You can see. Kemudian dibiasakan anak di rumah pakai, nggak layak. Dan ingat, anak-anak perempuan, walaupun dia anak perempuan kita, dia tidak boleh depan bapaknya terlalu lewat batas aurat yang terlihat, nggak boleh. Apalagi sekarang mengerikan. Sekarang itu banyak kasus ayah menzinai anak perempuan. Kemarin kasus ada ayah dan kakek, naudzubillah.
Kenapa? Kadang-kadang anak perempuan karena tuh tahu bapaknya dia sembarang aja. Maka seorang ibu perhatikan, ya. Pakaian di rumah di depan ayah kandungnya itu tetap harus sopan. Ya nggak mesti pakai jilbab, tapi harus sopan, pakaian sopan. Nah, sebagian orang tua salah. Udahlah anak yang tidak berhijab, malah dipakaikan pakaian yang terbuka aurat. Itu termasuk kita berbuat baik kepada anak, menyuruh mereka memakai hijab yang sempurna. Kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi ibu-ibu harus punya waktu untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Harus ada waktu setiap hari. Harus ada waktu. Minimal maghrib ke isya, panggil anak itu, suruh dia setor hafalan. Atau dia nulis sesuatu rangkuman nih, kemudian suruh dia hafalkan, suruh dia fahami, suruh dia kembali menceritakan sama kita apa yang dia tulis. Intinya ada taklim antara ibu dan anak. Harus ada, itu tanggung jawab ibu, suami dan istri kedua-duanya. Baik, kemudian yang berikutnya di antara faedah dari hadis ini, disebutkan yanalu hadzal ajr kullu man rabbal banat minal ab wal aw ghairihima mimman yar'al yatimah. Semua akan mendapatkan pahala. Semua akan dapat pahala. Setiap orang yang rabbal banat, yang dia mentarbiyah, mendidik anak-anak perempuan, baik dia bapak atau dia ibu atau orang-orang yang mengurus anak yatim. Jadi misalnya nih, ada seorang, dia nggak punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki aja, atau dia sama sekali nggak punya anak. Kemudian dia cari anak-anak yatim, yang perempuan dia cari, kemudian dia besarkan, dia didik, itu keutamaannya sama. Maka sebagian orang, masya Allah ya, ada sebagian orang itu yang suka bergonta-ganti anak yatim. Dapat anak yatim satu orang nih, disekolahkan sampai dia balik, nanti dilepas. Cari lagi anak yatim yang kedua, kemudian dididik agama, dan nggak mesti tinggal di rumah kita, nggak mesti. Tapi minimal ibu memperhatikan kehidupan mereka. Saya pernah ditanya ya, oleh sebagian orang-orang yang punya rumah yatim duafa. Dia tanya, Ustaz, boleh nggak Ustaz kita buat yayasan, kemudian ada tulisan di depan rumah itu rumah yatim dan duafa. Saya waktu itu agak ragu menjawab. Saya tanya kepada sebagian guru-guru, para masyayikh ya. Kata mereka, jangan ditulis. Itu menyedihkan hati anak-anak. Ya atau tidak? Ditulis rumah yatim duafa, mereka tinggal di situ 20 orang. Udah tulis saja mungkin rumah Quran, isinya mereka nggak apa-apa. Atau rumah ilmu, isinya mereka nggak apa-apa. Karena banyak kasus ibu-ibu saling ejek-ejekan. Ada rumah Quran di satu komplek nih, setiap hari nangis anaknya. Kenapa? Saya diejek sama teman tetangga. Iya, anak yatim, anak yatim, anak yatim. Anak-anak begitu cara mengejek kadang-kadang. Jadi kasihan ya. Makanya kalau punya rumah yatim lebih bagus jangan ditulis yatim duafa. Itu melemahkan jiwa mereka sebenarnya. Tapi kita kasih dengan kalimat-kalimat yang lebih bagus, rumah ilmu, rumah Quran, atau rumah apalah. Yang penting mereka belajar di sana. Dan ingat Bapak Ibu, ya, kita kalau ngurus anak yatim, terutama perempuan misalnya, jangan pernah kita merasa kita berjasa. Jangan. Justru sebenarnya kita berterima kasih sama mereka. Kenapa? Hasil dari kita menafkahi anak yatim, hasil yang kita dapat itu lebih hebat dari apa yang kita keluarkan. Apa kata Nabi? Ana wa kafinul yatim hatain. Aku bersama dengan penyantun anak yatim di surga seperti dua jari ini. Ibu punya satu anak yatim, ibu asuh, ibu besarkan. Apa manfaatnya, Bu? Di surga dekat dengan Nabi. Padahal mungkin biaya yang keluar berapa? Nggak banyak. Paling 2 juta sebulan misalnya.
makan, minum, tempat tinggalnya, anggap 3 juta untuk satu orang. Tapi 3 juta ibu keluarkan, harta ibu barokah, hidup ibu barokah. Ada janji dari Nabi dekat dengan dia di surga. Kemudian harta kita ditambah terus sama Allah. Makanya kita yang harus punya jiwa, saya berterima kasih kepada anak yatim yang saya didik. Jangan terbalik. Kamu jangan lupa ya, besok kalau udah gede, saya loh yang dulu nyantunin. Jangan. Kita yang berterima kasih sama dia. Tadi saya baca ada satu cuplikan bagus ya, status orang lah, lumayan bermanfaat statusnya. Mungkin ada yang baca, dia tulis begini: saya tolong orang supaya dia besok tolong saya. Ada yang baca nggak itu? Saya tolong kamu supaya besok kamu tolong saya. Jangan begitu kita berpikir. Tapi saya tolong kamu supaya besok saya ditolong Allah. Nah begitu kita tolong orang prinsipnya. Kita kan seringnya, atau jangan kita lah ya, di luar sana, sebagian orang dia nolong orang lain, kenapa? Oh siapa tahu besok dia juga nolong saya. Jangan. Betapa banyak orang setelah kita tolong dia lupa dengan kita. Akhirnya kita jengkel. Itu orang yang namanya itu Ustaz, tak tahu diri itu Ustaz. Nggak usah ditolongin dia itu. Dulu saya bantu dia, ternyata dia nipu saya. Makanya kata para ulama, supaya hati kita lapang nolong orang, saya bantu engkau supaya Allah bantu saya. Di situ tuh yang harus kita ingat. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Seorang akan senantiasa dibantu oleh Allah selama dia membantu hamba-hamba Allah. Cuma kadang-kadang ya, kita perlu lihat siapa yang kita bantu. Jangan-jangan yang kita bantu adalah orang yang suka menipu orang. Ada juga. Lu pernah kena tipu nggak? Pernah. Itu ladang amal itu. Kadang-kadang ada orang begini, Assalamualaikum, akhi, ana pinjam uang. Wallahi ana pinjam uang. Dia minta, benar-benar minta. Tapi ini antara ana dengan antum saja. Antara ana, antum dan Allah saja. Jangan cerita sama orang lain. Kita kalau baca chat kayak gitu, kadang-kadang hati kita terenyuh. Terus dibilang dia untuk biaya orang tuanya, biaya sakit ini, sakit itu. Apalagi ada kalimat apa? Antara ana dan antum dan Allah. Ternyata dia ngomong gitu kenapa? Ternyata sudah tersebar dia penipu. Sengaja dia ngomong gitu supaya kita nggak cerita sama orang. Oh si fulan minjam uang ke saya. Jadi maksud saya, ketika ada orang yang ingin kita tolong, kita lihat-lihat juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia hadis yang kelima. Baik, kita masuk kepada hadis yang keenam sedikit insyaallah, karena hadisnya juga pendek. Disebutkan ya, at-tafadul. Nah, ini penting. Wa tanafus bainan nisa. Nah, ini dia. Berlomba-lomba, berpacu-pacu antara wanita. Innama huwa fi sifatil kasbiyah al-hamidah la bi jamali wal anaqah. Berpacu-pacu, berlomba-lomba, bersaing-saingan antara wanita itu dalam perbuatan-perbuatan yang mulia. Bukan soal kecantikan dan apa di situ, Bu? Di situ apa ditulis? Dan kemolekan. Nah, jadi ibu-ibu ya, harus sadar. Agama menyuruh kita berlomba-lomba bukan siapa yang paling cantik, bukan. Siapa yang paling cantik, siapa yang paling putih, siapa yang paling awet muda, enggak. Ibu kalau ketemu sama teman ibu, saing-saingan dalam masalah apa? Ketakwaan.
Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita bacakan hadis ini, Inna Allah la yandur ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan harta kalian, walakin yandur ila qulubikum wa amwalikum. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Makanya ibu-ibu tidak perlu memperbanyak pembicaraan tentang kecantikan, kemudian berpamer-pamer, berbangga-bangga. Oh, satu majelis taklim ini saya yang paling cantik. Masya Allah. Satu majelis taklim ini saya yang paling ini, saya yang paling ini. Berlomba-lomba bukan dalam hal itu. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak hafalannya, siapa yang paling bertakwa sama Allah, siapa yang paling menjaga kehormatan diri. Bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia, bukan. Makanya Nabi sering menegur istri-istrinya ketika mereka saing-saingan dalam urusan dunia. Sering ditegur sama Nabi. Saya pernah ceritakan bahwasanya Aisyah, dia pernah cemburu dan jengkel sama Rasul karena Rasul apa-apa sebut nama Khadijah. Khadijah itu wanita paling cantik ketika dinikahi sama Nabi. Tapi yang namanya perempuan tua atau tidak? Tua. Khadijah meninggal usia 65. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dalam tarikh beliau, mereka menyebutkan Khadijah di akhir hayatnya, ibunda kita tercinta, semua giginya ini udah nggak ada, copot. Nah Aisyah tahu, mungkin dapat cerita dan seterusnya. Ketika Aisyah cemburu, dan ini bunda kita juga, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, anta dzakar hamra sidqain. Ya Rasulullah, kenapa sebut-sebut nenek-nenek yang ompong itu? Cemburu, bukan karena benci, enggak, ingat ya. Ibu kalau baca kisah antara istri-istri Nabi, mereka tidak benci, kecemburuan. Buktinya apa? Banyak hadis yang menyebutkan juga mereka saling menyebutkan keutamaan. Nah, Aisyah pernah menyebutkan keutamaan Juwairiyah. Juwairiyah ini istri Nabi. Tadinya dia ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian Juwairiyah ini minta dibebaskan. Di Mukatabat ini minta dibayarkan supaya dia bebas dari perbudakan. Kata Juwairiyah, ya Rasulullah, sebelum jadi istri Nabi, ya Rasulullah, saya punya uang, saya ingin membebaskan diri saya, tapi uangnya nggak cukup, tambahin. Dia minta tambahin. Apa kata Nabi? Kalau mau saya tambahkan, saya nikahi kamu dulu. Saya nikahi kamu. Kata Juwairiyah, iya. Dinikahi sama Nabi. Setelah dinikahi sama Nabi, ternyata subhanallah, Juwairiyah punya banyak keluarga yang juga ditawan oleh para sahabat. Kata para sahabat, Nabi sudah menikahi Juwairiyah. Gak mungkin kita menangkap saudara-saudara istri Nabi. Akhirnya dibebaskan 100 orang dari keluarganya Juwairiyah. Apa kata Aisyah? Tidak ada wanita yang lebih berkah untuk keluarganya daripada Juwairiyah bintul Harith. Jadi perlu diketahui, mereka cemburu tapi tidak saling benci. Nah, jadi Aisyah mengatakan demikian karena kecemburuannya. Karena berlomba-lomba dalam kecantikan, berarti kan ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, dia adalah orang pertama yang beriman kepadaku ketika semua orang mendustai. Jadi yang jadi istri kedua, ingat ini nih, ada nggak istri kedua di sini? Siapa tahu ada. Nggak ada masalah. Mau istri kedua, ketiga, yang penting halal. Yang penting halal. Dan semua ketakwaan di sisi Allah, ingat ya. Istri pertama bisa masuk surga, kedua bisa masuk surga, ketiga bisa masuk surga, keempat bisa masuk surga, sama. Yang penting ketakwaan mereka sama Allah. Ini kisah pertama, Nabi tegur Aisyah karena berlomba-lomba dalam kecantikan. Juga Aisyah pernah menyebutkan fisiknya Zainab. Dan memang disebutkan di antara istri Nabi yang sering membuat Aisyah cemburu itu ada dua. Zainab bintu Jahshin
dan Safiyah bintu Huyai. Sama Safiyah lebih sering lagi Aisyah cemburu. Kata Aisyah, apa itu perempuan pendek? Perempuan pendek. Sebagian lagi pernah Ummu Salamah mencela juga Zainab bintu Khuzaimah. Jadi sering mereka itu bertikai, bersaing dalam kecantikan, itu maksudnya. Ditegur sama Nabi. Ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, bahkan pernah sebagai istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, innaha min imra'atil Yahud. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau cintai wanita keturunan Yahudi ini? Siapa itu? Safiyah. Safiyah bintu Huyai. Kata Aisyah, aku dan Safiyah versus dalam kecantikan dan dalam perhatian kepada Nabi. Memang Safiyah disebutkan istri Nabi yang juga sangat cantik, dan umurnya kurang lebih sama dengan Aisyah, tapi dia lebih tua sedikit. Dan ibu kalau baca kenapa sebab Safiyah bintu Huyai itu dinikahi sama Nabi, itu menarik ya. Sebagian ulama sirah mengatakan, jadi Safiyah bintu Huyai bintu Akhtab, dia punya ayah namanya Akhtab. Ketika terjadi perang dengan Yahudi, bapaknya ini panglima perang Yahudi, dibunuh sama Nabi, dibunuh sama para sahabat. Keluarganya Safiyah dibunuh sama kaum muslimin dalam perang. Maka otomatis Safiyah ditawan. Disebutkan para sahabat sedang berjalan. Kemudian mereka kayak apa? Salah fokus. Ada perempuan cantik nih. Ibu kalau baca kisah begitu loh. Perempuan cantik ditawan. Sempat ada sebagian sahabat yang ingin menikahinya. Kata sahabat yang lain, jangan, ente gak pantas nikah sama ini. Yang kayak gini kita berikan sama Nabi. Masya Allah. Kita tawarkan sama Nabi. Lihat sahabat itu boleh. Sampai urusan perempuan pun mereka serahkan kepada Nabi yang terbaik. Tapi ingat, Nabi ketika menikahi Safiyah, kemudian Nabi nikahi Safiyah, dan Safiyah awalnya benci sama Nabi. Karena bapaknya dibunuh, keluarganya dibunuh. Tapi lihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Safiyah membuat Safiyah pada akhirnya begitu cinta kepada Nabi. Ibu bayangkan menikah dengan suami yang suami ibu membunuh keluarga ibu. Bisa nggak tuh? Itu semua dengan iman itu. Safiyah imannya bagus, imannya kuat. Kemudian ditambah dengan perhatian Nabi kepada Safiyah, akhirnya hati Safiyah menjadi lembut. Nah intinya, ibu-ibu kalau mau saingan, ya, maksudnya kalau mau bersaing dalam kebaikan, ya, bukan dalam hal-hal yang lain, bukan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan, khairun nisa'in raqibnal ibn salihun nisa' Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zaujin dzata yadih. Sebaik-baiknya wanita adalah yang menunggangi onta-onta. Sebaik-baiknya wanita Quraisy adalah yang menunggangi onta-onta. Ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih. Di situ apa terjemahannya, Bu? Ahnahu apa? Coba dilihat. Apa? Mereka penyayang kepada anak-anaknya dari kecil, terus apa? Dan menjaga harta suaminya di tangannya. Oh, berarti di sini salah. Sebentar. Baik. Ya berarti disebutkan sebaik-baiknya wanita adalah yang wanita-wanita Quraisy ya. Jadi disebutkan wanita Quraisy adalah wanita yang paling mulia dari sisi nasab. Ya, wanita Quraisy ya. Mereka adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anaknya di kala kecilnya, dan mereka adalah menjaga harta ya. Menjaga harta suaminya yang berada di tangannya. Baik, di sini ibu-ibu sekalian, ada beberapa faedah
Yang pertama disebutkan madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lisalihati min nisa'i Quraisy. Di sini ada pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita salihah dari Quraisy, dari keturunan Quraisy. Nah, di sini bukan maksudnya Nabi fanatik kepada nasab, tidak. Bukan maksud Nabi fanatik kepada nasab. Kata para ulama, kenapa Nabi sebutkan wanita Quraisy? Karena di saat itu banyak wanita-wanita Quraisy yang mereka tidak beriman diangkat-angkat kedudukannya. Maka Nabi buat permisalan yang berbeda. Wanita Quraisy tidak ada nilainya kecuali mereka menjadi solehah. Itu maksudnya. Sebelum diutusnya Nabi, wanita Quraisy ini wanita yang dihormati, dimuliakan. Karena suku Quraisy ini tinggi. Walaupun mereka adalah wanita-wanita kafir, dimuliakan. Sebagian melakukan kesyirikan, dimuliakan. Ketika Nabi datang, Nabi robah wanita Quraisy yang terbaik, lisalihati min nisa'i Quraisy, adalah wanita-wanita yang salihah. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah memuji wanita-wanita Ansar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian nikahilah wanita-wanita Ansar karena di matanya ada sesuatu. Dan dalam hadis begitu. Jadi disebutkan wanita-wanita Ansar itu matanya itu bagus-bagus. Maka Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, kalau ingin menikah, maka lihatlah wanita tersebut. Maka di sini kata para ulama, ketika seorang laki-laki nazar kepada perempuan yang hendak dia nikahin, di situ ada beberapa ketentuan dan syarat. Yang pertama, dia dinazar dalam kondisi ada mahramnya di sebelah. Ayo, saya mau nazar. Nazarnya di bioskop, nggak benar nih. Nazar harus di tempat di rumah. Di rumah perempuan itu ada bapaknya, ada pamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menazar wanita kalau ingin menikah, laki-laki yang benar-benar berniat ingin menikahinya. Kalau bahasa kita sekarang apa tuh ya? Bukan lamaran, bukan ya. Jadi dia datang ke rumah kita cuma pengen lihat. Ta'aruf lah, perkenalan. Dia lihat perempuan itu berapa lama, kata para ulama, dia boleh lihat sampai ada kecondongan di hatinya menikahinya. Setengah jam, kelamaan setengah jam. Lama-lama. Pokoknya dia lihat gitu. Dia lihat. Yang ketiga, tidak mengapa seorang wali nikah atau seorang bapaknya di situ memberikan syarat ketat kalau ingin menazar anak perempuannya. Ibu-ibu, sebagian orang tua, dia benar-benar jaga kehormatan anak perempuannya sampai menikah. Makanya tidak sembarang orang yang harus nazar. Kalau di sebagian negeri Arab, ya, nazar itu bayar. Karena mereka bercadar semua. Karena laki-laki ini mau nazar, bayar sekian real. Enak betul lihat wajah anak aneh kan gitu. Karena sebagian orang Abu Nazar, tahu Abu Nazar? Nazar sana, nazar sini, nazar ini. Itu ada dong. Maka saya kadang-kadang, satu sisi kita berterima kasih ya dengan sebagian program-program kayak apa ya, Biro Jodoh Sunnah gitu, itu kan banyak tuh. Tapi itu harus amanah, itu mengerikan itu. Itu kalau panitia yang tidak amanah, tuh bisa tersebar kemana-mana. Apalagi mungkin panitianya orang-orang yang gak amanah. Apalagi sampai kirim foto. Dikirim foto, disebarin foto, dilihat. Nanti dilihat sama laki-laki jadi fitnah. Makanya sebagian ulama mengkritik cara-cara kayak gini tidak disetujui. Karena hukum asalnya kalau cocok datangin udah. Adapun kirim foto, kirim apa lagi? Biografi, kirim CV, udah kayak lamar kerja. Hobi macam-macam panjang. Wanita yang ingin dinikahi, satu, putih, tinggi, duitnya banyak, hafal Quran. Jadi ini kadang-kadang juga nggak bagus ya.
nggak bagus. Dalam agama kita nazar datang ke rumah wali langsung. Nah, memang ulama sepakati apa yang dinazar, maka batas maksimal adalah dia berpakaian seperti di hadapan mahramnya. Itu batas maksimal. Ini ulama sepakat semua. Jadi boleh dia terlihat lehernya sedikit, lengannya, kemudian betisnya sedikit ya. Itu boleh. Itu kalau memang dia terasa belum cukup. Mungkin dia pakai cadar, dibuka cadarnya. Terus disuruh senyum, mana tahu geraham semua kan? Nggak maksud saya. Nggak apa-apa, benar ini kita nazar nggak main-main, iya nggak Pak? Sampai kata para ulama, nazar itu nggak boleh setengah-setengah. Sampai kata Nabi, unzuri, kalian lihat sampai ada sesuatu yang membuat kalian tertarik dengannya. Dilihat, diperhatikan. Kalau dia buka wajah belum cukup, dia disuruh mungkin menyingkap sebagian betisnya. Itu boleh. Tapi dengan syarat apa? Benar-benar dia ini laki-laki amanah. Tapi semua kembali kepada walinya ya, walinya. Maka tapi ulama bercerita boleh sampai pada titik yang melihat leher dan seterusnya. Itu pun kalau wali nikah mengizinkan. Ini kembali kepada masing-masing. Tapi kalau misalnya cukup nih dibilang anak saya insya Allah bersih, udah nggak ada bersih. Maksudnya itu nggak ada masalah di tubuhnya. Lihat wajah, lihat tangan cukup. Dan saya pastikan anak saya bersih kata dia. Itu sudah cukup sebenarnya. Itu sudah cukup. Baik, kemudian ya. Jadi pujian Nabi kepada wanita-wanita Quraisy. Yang kedua, sababu tsana'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Quraisyin tahlihunna bisifataini jamilataini, al-ula tata'allaq bil aulad wa tsaniyah tata'allaq biz zawj. Ibu lihat di situ. Di sini Nabi memuji wanita-wanita Quraisy yang salehah karena dua sebab kata penulis. Yang pertama, mereka sayang sama anak-anak. Penyayang. Nah, ibu-ibu jadilah seorang ibu yang penyayang. Penyayang sama anak-anak. Yang kedua, mereka dipuji oleh Nabi kenapa? Karena mereka menjaga harta suaminya. Ibu jaga harta suami ibu. Apalagi suami ibu sudah percaya sama ibu. Suami kalau sudah percaya sama istrinya, Masya Allah. Dan dipegang ATM saya. Itu isinya 50 juta loh. Tapi yang saya pegang 1 miliar. Misalnya begitu ya. Jadi intinya ibu-ibu bersyukur kalau suami sudah percaya sama ibu. Makanya dalam Islam seorang wanita dia tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izin. Ada sebuah hadis yang lain disebutkan ya, tidak boleh seorang wanita memberikan harta milik suaminya kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Illa tamrah wal fawakih, kecuali kurma dan buah-buahan. Maksudnya apa Ustaz? Bisa datang orang bertamu nih ke rumah. Orang bertamu, ibu kan sediakan makanan tuh. Ibu boleh mengambil kurma, buah-buahan, makanan, hidangkan sama ke depan tamu tanpa perlu izin sama suami. Itu boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan harta suami kayak mungkin kitabnya, buku yang dia punya, atau pakaian yang dia punya, atau apalah barang-barang dia harus izin. Harus izin. Karena boleh jadi menurut ibu sudah tidak penting, menurut suami masih penting. Makanya ibu kalau diberikan uang rumah tangga dari suami, ibu harus izin kalau dipakai bukan untuk rumah tangga. Dan sebenarnya Bu, nggak tahu ya, mungkin beda-beda suami, tapi kalau saya sebagai laki-laki, sebenarnya istri kita kasih duit nih rumah tangga, terus dia pakai untuk sebagian keperluannya. Kita sebenarnya nggak pengen ketat-ketat banget juga. Cuman kita senang aja sebagai laki-laki ketika istri itu izin. Itu kayak ada rasa penghormatan seorang istri kepada suaminya. Bang, kemarin saya izin bang memakai duit 20 ribu.
Sebenarnya ini nggak perlu izin, kita ridho gitu loh. Cuman sikap dia seperti ini dicintai sama suami. Misalnya istri dia mau keluar sebentar, dia pergi ke Alfamart atau kemana deh, ada kebutuhan. Sebenarnya dia pergi tanpa izin sama kita. Kalau sudah terlanjur ya kita ridho-ridho saja sebenarnya. Tapi dengan dia WA, Mas, aku izin keluar sebentar ya. Suami pasti izinkan, tapi kalimat itu menyenangkan hati suami. Jadi ibu dapat pahala dalam itu. Tapi tidak sebaliknya. Ingat, suami kalau keluar rumah, ibu nggak mesti izin dia. Tidak mesti izin. Enak betul Ustaz, begitu aturannya. Aturannya sudah seperti itu. Ya. Makanya kalau suami dia soleh, dia gak akan kemana-mana. Ya. Dia gak akan kemana-mana. Makanya ibu-ibu ya, ini poin terakhir ya sebelum kita tanya jawab lebih sedikit. Ada hadis yang lain semakna dengan ini, penjagaan kepada harta suami, termasuk juga izin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal julus 'ala nisa. Nanti ada hadisnya di sini, tapi kita dahulukan sedikit ya sebagai tambahan. Iyyakum wal julus 'ala nisa, wad dukhul 'ala nisa. Hati-hati kalian, jangan kalian masuk ke rumah seorang wanita yang di rumah itu tidak ada suaminya. Nabi ngomong gitu. Jangan kalian bertamu ke rumah perempuan yang tidak ada suaminya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, alhammu, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi, ipar adalah kematian. Nah, di sini ibu-ibu, ingat di sini saya pengen kasih poin nih. Ingat, alhammu itu bukan hanya ipar. Dalam bahasa Arab, alhammu itu semua kerabat laki-laki suami. Itu nggak boleh masuk bertamu sedangkan suami ibu tidak ada. Misalnya ditelepon, Mas, saya udah sampai nih sama saudara suami. Di mana saya udah sampai di depan rumah kamu, buka pintu dong. Kita sebagai suami harus jelas. Oh afwan, saya masih di luar. Nggak ada orang di rumah, cuma istri saya sendirian. Masuk aja dong, nggak apa-apa. Pak, saya cuma duduk di ruang tamu kok, nggak ngapa-ngapain. Tetap nggak boleh. Udah tunggu di luar aja, ada WC kok di luar gitu. Jadi maksud saya, kita harus tegas loh. Misalnya nih, ibu di rumah sendirian. Ada laki-laki mau masuk, suamimu nggak ada. Itu harus benar-benar ibu perhatikan siapa yang masuk, apa hajatnya, kecuali darurat. Ipar tidak boleh berdua-duaan di rumah, termasuk kerabat suami, keponakan suami yang laki-laki nggak boleh. Makanya ketika bertamu, ibu pastikan di rumah ibu ada suami ibu, atau ada ayahnya ibu, atau ada anak laki-laki ibu yang sudah besar. Tidak boleh berdua-duaan. Karena kalau sudah berdua-duaan, yang ketiga adalah syaitan. Itu perlu diingat itu. Jadi jangan bermudah-mudahan ya. Jangan bermudah-mudahan. Para dokter misalnya, dokternya laki-laki nih. Ternyata pasiennya perempuan, buka pintu. Jangan berdua-duaan satu ruangan. Fitnah besar. Jadi termasuk mengizinkan seorang masuk ke rumah itu dengan izin suami. Wallahu ta'ala. Ustaz, tapi rumahnya rumah saya Ustaz. Tapi rumahnya rumah saya gimana? Rumah ibu, tapi di situ ada suami. Tetap. Walaupun itu rumah ibu, kalau ibu statusnya sebagai istri, tetap izin kepada suami. Ya, tetap izin kepada suami. Karena memasukkan orang ya, ke rumah yang tidak ada mahram di dalamnya. Maka saya kadang-kadang ya, kalau ada kajian di rumah itu, kan ibu-ibu sering kajian di rumah. Saya selalu tanya sebagian, ada nggak suaminya di rumah? Atau ada nggak orang laki-laki di rumah? Kalau tidak ada, saya cenderung nggak mau saya. Walaupun isinya perempuan semua, tapi minimal ada laki-laki. Laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, dipersilakan ibu-ibu sekalian. Silakan. Bapak-bapak silakan.
berbuat dosa, kemudian kita bertaubat, dan ada hadis mengatakan iringilah setiap perbuatan dengan kebaikan. Maksudnya iringi itu segerakan saat itu juga atau bagaimana? Oh ya, baik. Ya, di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah iringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Niscaya akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Nah, di sini kata para ulama, di antara maknanya memang iya menyegerakan melakukan kebaikan. Misalnya seorang melakukan dosa, langsung segera dia melakukan kebaikan setelah itu. Bisa dengan taubat, karena taubat termasuk bagian dari amal. Bisa dengan mengambil wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah. Atau setelah dia melakukan dosa, cepat-cepat dia sedekah. Itu akan menghapuskan dosa sebelumnya. Ingat, selama dosa itu berkaitan dengan diri dia dengan Allah. Tapi kalau dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak orang lain, kehormatan orang, harta orang, maka dia harus segera minta maaf. Jadi disegerakan, itu keutamaannya. Karena Nabi mengatakan watba'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pakai kalimat ittiba, ikutilah. Berarti kan beriringan. Selalu dekat, habis melakukan dosa, tutup dengan amal soleh. Itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Beliau bisa apa? Hadir di kajian. Hadir. Dalam arti begini, beliau sudah disuruh kajian di salah satu TV tertentu. Tapi saya melihat karena beliau punya masalah yang kompleks gitu ya, saya tidak bisa memberikan solusi sekompleks. Saya sarankan untuk yang sesuai dengan yang mempunyai kapasitas wawasan yang seluas problematika beliau, tapi sampai sekarang masih jumpa gitu. Jadi maaf Ustaz, kadang Ustaz yang permasalahan yang saya lihat itu yang sederhana. Jadi kan gimana cara bahasanya menyampaikan kepada Jadi masalahnya apa maksudnya? Masalahnya itu memberi bagaimana cara selain doa ya Ustaz. Ngajak dia ke kajian. Untuk kajian kepada Ustaz yang punya solusinya itu baik, yang luas, yang insya Allah solusinya. Jadi Ustaz yang kadang jauh permasalahannya simpel. Oh, jadi dia tidak yakin dengan sebagian ustaz kalau dia hadir di kajian itu selesai masalahnya gitu. Salah satu mungkin kan sudah minta saya tapi karena mungkin effortnya itu kurang, karena dulu kan jemaahnya dibuat istilahnya ketidaknyamanan lah Ustaz. Jadi kayak kurang gimana cara menyampaikannya gitu Ustaz, bahwa mencari buku juga bisa dia nyaman. Oh, ya paham saya. Iya, baik. Ya memang subhanallah, memang ya sebagian orang ya dia memilah-milih ya. Terlalu dia pilih-pilih tempat dia belajar. Kemudian dia mencocokkan dengan diri dia gitu. Dia duduk di kajian ini,
nggak masuk nih kata dia. Ya kan? Ada orang gitu kan? Nggak masuk nih kata. Apa yang nggak masuk? Kita ini belajar, Bu. Belajar ini kita memang hukum asalnya orang ketika belajar tentu dia cari ilmu yang sedang dia butuhkan. Itu iya. Nah, itu bisa kita lihat dari tema bahasan. Misal dia sedang bingung masalah urusan kantor, urusan dunianya, maka dia hadir di majelis-majelis ya, yang mengingatkan dia tentang akhirat, tentang tauhid. Walaupun memang terkadang materi-materi kajian itu nggak langsung masuk ke ke sisi permasalahan dia. Tentu kan nggak mungkin satu kajian selesai dengan semua masalah umat, nggak selesai. Maka terkadang di situ butuh ada konsultasi. Dia mungkin datangi ustadz itu, dia dialog, minta waktu sama ustadz tersebut, itu lebih kena biasanya. Tapi kalau di majelis umumnya, kadang ada sebagai pengingat aja, ada kadang sebagai menambah ilmu. Makanya kita juga nggak boleh, misalnya duduk di sini, nggak masuk ini nih. Pindah lagi ke sini, nggak masuk nih ustadz ini nih. Dan akhirnya dia nggak mau belajar. Padahal kalau dia meyakini dari awal dengan duduknya saja di majelis ilmu itu sudah berapa banyak dosa yang diampuni. Nah itu tuh nggak masuk ke situ tuh. Karena bagi orang, sebagian orang yang masih awal-awal menuntut ilmu, dia pengen masalah dia cepat selesai. Saya udah duduk di majelis ustaz itu nggak ada solusi katanya. Nabi Nuh aja, Nabi Musa aja nggak langsung dikasih solusi sama Allah. Makanya caranya kepada suami yang punya sifat seperti ini ya, pertama adalah ya, tanamkan kepada dia ilmu itu tidak harus langsung mengena kepada kehidupan kita. Ilmu itu dibangun secara bertahap. Contoh Bu ya, dengan seorang belajar tauhid itu akan membuat seorang istri bisa bertahan dengan suami walaupun suaminya zalim. Itu dari tauhid itu. Contohnya apa? Saya bisa bertahan punya suami kayak gini Ustadz, karena saya meyakini perintah Allah kepada saya. Saya disuruh patuh, dia disuruh tunduk. Mudah-mudahan dengan kepatuhan saya ini saya bisa masuk surga. Itu kan tauhid. Cuman kadang-kadang memang ya sebagian Ustadz gak bisa mencontohkan ke situ mungkin, menurut dia ya. Tapi tetap jangan dia berhenti belajar. Tetap jangan berhenti dia belajar. Atau kasih dia buku-buku yang sesuai. Nah mungkin salah satu buku yang cocok untuk masalah-masalah yang secara umum manusia bingung di kantornya banyak masalah. Dia baca buku Fawaidul Fawaid. Itu coba dibaca. Tapi suami saya gak suka baca Ustaz. Nah sulit juga ini. Jadi sebenarnya ilmu itu bukan cocok-cocokan, bukan. Demi Allah Bu ya, ibu kalau hadir di majelisnya ulama, kadang-kadang Syekh Shalih Fauzan itu hanya ngomong sedikit, tapi menyentuh di hati kita. Ulama-ulama besar itu dia ngomongnya sama kita, bertakwalah sama Allah sama, tapi karena buah ketakwaan mereka mungkin, buah keikhlasan mereka, sampainya tuh beda ke hati. Kadang-kadang materinya sama, ustadz ini dengan ustadz ini sama, tapi yang ini kok lebih menyentuh ya. Itu mungkin ada nilai-nilai lain dari keberkahan. Nah makanya nggak apa-apa dia mungkin ini di sini nggak cocok, mungkin di awal nggak ada masalah. Cuman jangan sampai dia berhenti belajar. Ya. Dan dia bersabar juga dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dia juga bersabar dulu ketika belajar ilmu dunia. Dan yang lebih penting ibu yang sabar ya. Ibu yang sabar terus aja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan Bu. Mengenai nazar punya anak perempuan ya Ustaz ya. Kita untuk sebagai orang tua kan harus memilihkan ya. Cuman anak saya ini kalau Allah nggak mau dipilihkan dengan pilihan saya, tapi dia ada pilihan. Mau pilih sendiri. Dan saya maunya boleh nggak kita sebelum dia datang untuk menazar sama kita datang dulu ke orang tuanya mau lihat keluarganya seperti apa, kayak kita mau seperti itu. Oh baik ya. Pertama sebenarnya yang paling tahu dengan pasangan terbaik putri kita bapaknya atau ibunya.
bukan diri dia. Cuma diri dia merasa cocok, itu hawa nafsu sesaat. Jadi anak perempuan tuh merasa, enggak, saya lebih cocok dengan pasangan saya ini, saya pengen lihat ini. Padahal sebenarnya dia hanya bisa menilai kecocokan sesaat. Yang tahu dengan siapa yang paling cocok dengan anak ini, itu bapak sama ibunya. Makanya sebagian orang tua nih, ketika sudah dapat calon anaknya, dia bilang sama calon suami anaknya, nah, anak saya gak sempurna. Misalnya nama anaknya Anissa aja, misalnya contoh aja ya. Misalnya namanya Ahmad, kamu akan menikahi anak saya tidak sempurna. Saya paling tahu akhlak anak saya. Maka penting juga seorang orang tua menjelaskan kepada calon, anak saya itu gimana sebenarnya. Nah makanya dari awal sebagusnya yang paling bagus adalah orang tua yang mencarikan. Itu yang paling ideal di awal ya. Makanya ibu kalau cari yang benar, jangan sampai jadi bumerang. Cari yang benar. Tuh kan mah, gara-gara mama yang nyari, saya cerai 1 minggu. Makanya cari juga yang benar. Hati-hati mencarinya, jangan tergesa-gesa. Cari ketakwaan, bersabar. Nah, kalaupun dia ingin mencari, nggak ada masalah. Dia mungkin merasa cocok, tinggal kita sebagai orang tua yang menseleksi, melihat. Bilang, semua keputusan di tangan bapakmu, bukan tangan kamu. Tekankan itu sama dia. Nah, adapun ibu datang ke rumah laki-laki tadi, jangan dia yang datang. Jangan, anak kita perempuan, ngapain kita yang datang? Suruh dia yang datang, supaya terlihat dia serius atau tidak. Jadi kalau kita yang datang ke rumah laki-laki, seakan-akan kita pula yang nawarkan anak kita. Ini pendapat saya pribadi ya, kalau saya nggak mau. Kalau saya punya anak perempuan misalnya, kamu yang datang sini, kamu yang datang. Karena memang dalam Islam laki-laki yang menghadap ke calon mempelai, calon walinya. Jadi nggak usah ke sana. Kalau memang anak itu serius, laki-laki itu serius, dan dia punya tanggung jawab, dia suruh datang ke rumah. Nanti ibu lihat di situ bagaimana keluarganya, tanya-tanya bagaimana. Dan minta pertolongan kepada Allah supaya diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Bertanya yang tadi terkait izin kepada suami terhadap tamu di dalam rumah, maka itu hanya berlaku jika tamu tersebut laki-laki. Kalau tamunya itu mahram dari wanita atau teman wanita, itu bagaimana? Apakah izinnya itu di awal atau bagaimana? Baik ya. Sebenarnya pertama kalau temannya yang datang adalah laki-laki, tentu semakin kuat larangannya, semakin harus izin. Kalau yang datang adalah wanita, sama, tetap harus izin sama suami. Kenapa? Karena bisa jadi suami mungkin dia pengen pulang istirahat, ada temannya, repot. Dia lebih kepada kemaslahatan suami. Jadi saya ingin mengajarkan kepada ibu-ibu di kepala ibu ini setiap hari harus apa? Bagaimana membuat suami senang, bahagia, ridho, suka, senang, itu terus. Enak betul Ustaz, supaya ibu masuk surga. Bukan untuk dia, supaya ibu masuk surga. Karena memang itu yang Allah suruh kan. Setiap hari pikirkan, oh suami teman saya mau ke rumah nih. Oh suami saya nanti gimana ya? Jangan-jangan waktu saya lagi di rumah dengan teman saya, suami datang, nggak ada yang melayani suami. Tapi suami gara-gara segan dia, ya nggak terus dalam hati dia jengkel. Ibu berdosa nanti. Makanya teman pun datang ke rumah bilang sama suami, Mas, nanti temanku datang jam 9 ya, boleh nggak Mas? Kata Masnya nggak apa-apa, karena saya masih di kantor. Itu gak, jadi ngomong aja sama suami. Dan suami kalau ditanyakan kayak gitu dia senang. Dan biasakan apa-apa izin sama suami. Biasakan. Nah ini kadang-kadang gak biasa, tumben izin ngapain? Karena gak biasa, main nyelonong aja. Nah itu seperti itu dibiasakan ya. Wallahu ta'ala alam, termasuk teman-teman perempuan tetap dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Baik, mungkin cukup ya insyaallah pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.